Hari ini saya ingin mengomentari apologet Protestan secara khusus, yaitu Pendeta Ezra Soru, Patrick Smith, dan Elia Merton, secara khusus perbincangan atau polemik terhadap gereja Advent. Saya perhatikan para apologet Protestan seperti Pendeta Ezra Soru, Patrick Smith, dan juga Elia Merton tidak menempatkan dirinya sebagai seorang teolog akademik, tapi seakan-akan menempatkan dirinya sebagai paus. Maka ketika mereka membaca Alkitab, mereka kemudian menetapkan inilah yang benar, dan kemudian yang berbeda dengan mereka adalah salah. Seakan-akan mereka langsung menjadi paus menentukan dogma yang benar. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk Pendeta Ezra Soru, Patrick Smith maupun Elia Merton. Yang pertama adalah ketika kalian memandang ataupun mengkritisi pandangan gereja Advent secara khusus, yaitu terkait dengan Sabat dan makanan. Kemudian Anda mengatakan Alkitab tidak mengatakan Sabat itu hari Sabtu, tapi hari Minggu. Tidak ada dasar sama sekali dari Alkitab yang Anda katakan. Dan kemudian Anda memang mengambak, seperti Pendeta Yesus mengatakan, gereja mula-mula menetapkan pada hari Minggu. Pasti ada kemungkinan. Nah, ini ada kemungkinan itu ada kaitan dengan perkataan para rasul. Jadi mesti hati-hati, berarti Anda belum selesai untuk membuat rumusan doktrin atau dogma itu. Jelaskan saja ada perbedaannya. Kemudian Patrick Smith mengatakan hari Sabat itu tidak Alkitabiah. Apa Anda mampu membangun teologi tentang hari Sabat dari Alkitab? Saya tidak yakin Anda mampu. Apalagi Anda baru mencapai sarjana teologi. Saya harap belajar lebih baik lagi, tidak mengurangi semangat Anda untuk terus berbicara di YouTube, tapi cobalah untuk belajar lebih baik lagi dan lebih hati-hati ketika mengkritik tentang ataupun berdebat dengan doktrin yang lain. Cukup jelaskan yang Anda pahami. Kutiplah, bacalah doktrin-doktrin yang Anda ketahui, yang pahami, untuk dibagikan kepada yang lain. Tidak perlu mengalahkan yang berbeda. Demikian juga Elia Merton. Tidak usahlah merasa paling tahu ya, meskipun banyak belajar Alkitab, punya pengalaman yang banyak, apalagi dalam usia yang paling muda. Dan saya akan menjelaskan yang perlu kalian perhatikan ketika kemudian berdebat dengan yang berbeda, bahkan dengan agama lain. Yang pertama adalah membaca Alkitab dengan netral itu tidak mungkin. Jadi jangan tempatkan diri Anda itu sebagai orang yang membaca Alkitab, mengenal Alkitab dengan netral. Itu tidak mungkin. Ya. Karena untuk mengerjakan pembacaan Alkitab, menggalinya eksegesis secara induktif, mestinya itu seorang pakar. Memang pada waktu di sarjana itu diajarkan prosedur eksegesi. Tapi itu adalah untuk mengajar bagaimana prosedur menggali Alkitab. Bukan punya kemampuan untuk merumuskan dogma. Dan itu proses panjang. Kan ada di tata gereja. Coba pelajari tata gereja masing-masing. Tata gereja Lutheran gitu. Masing-masing coba pelajari sehingga dapat memahami. Demikian juga Patrick Smith. Pelajari tata gereja reform juga. Gereja-gereja reform kan banyak. Pelajari sehingga Anda mengerti dogma-dogma dari reform itu sendiri. Dan bacalah dengan dogma-dogma itu ketika Anda membaca Alkitab. Karena Anda bukan sedang meneliti sebagai pakar untuk membangun teori atau doktrin yang baru itu. Jadi sekali lagi, jangan baca Alkitab secara netral. Dan kemudian Anda merumuskan doktrin dan yang lain yang berbeda itu salah, kata Anda. Kemudian yang kedua, perlu menggunakan tradisi atau penelitian sebelumnya. Jadi ketika menanggapi ataupun berbicara tentang hal yang berbeda atau dengan Advent, ya berkutatlah dengan Alkitab Anda, berkutatlah dengan dogma Anda. Dan jelaskanlah itu menurut dogma Anda. Nah, kalau Anda ingin kemudian mengkritik tentang hal-hal yang berbeda, maka Anda harus mulai dari gereja Anda sendiri, dari doktrin Anda sendiri, bukan dari yang lain. Jadi, Ezra Soru sebaiknya sih kalau bicara tentang pribadi, teolog akademik, yang Anda kritik itu gereja Anda sendiri.
Karena Anda hanya mampu mengkritik gereja Anda sendiri. Setelah Anda memahami doktrin atau dogma itu, Anda ceritakan, Anda saksikan. Iman itu tidak perlu diperdebatkan menurut saya gitu ya. Kalau disaksikan iya, dialog yang saling tidak mengalahkan iya. Jadi nggak bisa ya, karena itu Anda akan membaca dogma Anda itu koheren ya, karena Anda beriman dengan itu. Tapi ketika Anda membaca tentang denominasi lain karena Anda tidak beriman, tidak koheren gitu. Jadi jangan heran. Jadi jangan sampai ada perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Coba pelajarilah penelitian-penelitian lebih lanjut ya, supaya bisa membedakan tentang kemajuan-kemajuan di bidang hermeneutik, bidang penelitian, sehingga Anda tidak sampai salah. Ya, membeda. Sayang sekali kan? Ya, karena ketika Anda bersuara itu kan didengar cukup banyak orang ya, view Anda cukup banyak. Jadi usahakan sesuatu yang baik. Kemudian kalau Anda menempatkan diri sebagai teolog akademik, ya Anda boleh jadi merevisi doktrin. Tapi saya katakan itu dari diri kita sendiri, dari gereja Anda. Jadi pendeta Estasoru ya kritiksilah jadi doktrin gereja Anda. Kemudian Anda ceritakan bagaimana Anda membangun itu untuk membagikan kepada denominasi lain. Kalau Patrick Smith ya baca aja lah, karena mungkin Anda belum berani mengkritik tentang dogma-dogma gereja reform, dogma-dogma gereja protestan lain, karena kan Anda baru sedang belajar begitu. Tapi ceritakan aja, bacakanlah. Mungkin seperti Patrick Allegro gitu loh. Bacakan aja tentang sejarah-sejarah, itu kan cukup menarik juga. Buktinya juga dia sangat kontroversial, tapi jangan diikuti kontroversialnya, diikuti yang benarnya aja gitu ya. Kemudian juga dengan demikian elemen juga bicaralah tentang aliran Lutheran ya. Anda pernah di Ortodok, tapi jangan tempatkan diri Anda sebagai seorang yang menjadi penentu dogma. Wah, kalau bicara tentang keselamatan, saya tidak bisa. Harus hitam putih, sesat tidak sesat. Apa hubungannya seperti itu? Kemudian Anda kutip lagi misalnya di dalam kisah Galatia, itu para rasul mengatakan itu. Para rasul ada otoritasnya. Anda otoritasnya apa? Otoritas gereja tidak ada. Yang ada adalah pribadi. Berarti kan teolog akademik. Kalau teolog akademik kan bicara di dalam pendidikan tinggi itu kebebasan mimbar. Jadi kritik-kritik untuk pengembangan dogma gereja. Jadi bukan Anda itu penentu dogma gereja. Jadi Anda memberikan kritik-kritik untuk pengembangan dogma gereja. Saya berharap ulasan sederhana saya ini untuk blunder dari Estasoru Patrick Smith ketika berhadapan dengan Advent bisa menolong ya memperbaiki diri. Memang saya tidak kupas karena memang sudah jelas ya dari pendeta Advent juga sudah menjelaskan kepada kalian semua bahwa kalian tidak bisa membuktikan bahwa hari Minggu itu memiliki dasar Alkitab. Ya, lagi pula hal itu kan memang menurut saya bukan sesuatu yang mendasar ya. Jadi kenapa harus diributkan? Berbeda seperti itu. Jadi akuilah juga teman-teman Advent memang lebih konsisten dengan Anda ya. Tapi kalau Anda bukan berarti Anda harus mengikuti Advent juga kan begitu kan. Tadi saya katakan Anda kan teolog akademik. Tapi kalau Anda ingin mengambil itu kan berdasarkan tradisi gereja tidak apa-apa. Dan kemudian Advent punya tradisi seperti itu ya tidak apa-apa juga. Nah, jadi dialognya itu tidak boleh saling mengalahkan, tapi saling belajar. Nanti kita akan tahu betapa kita punya banyak kelemahan dan bisa belajar dari yang lain, dan kemudian kita bisa memahami dogma doktrin gereja kita dengan lebih baik. Terima kasih.